Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Johnny Nogas Paras Neves dengan NIM 2023-11302. Baik, pada video kali ini izinkan saya menjelaskan terkait kasus kendali dan komunikasi dalam manajemen. Jadi sebelum itu kita perlu ketahui terkait kendali dan hubungan komunikasi yang efektif dalam manajemen merupakan kunci untuk keberhasilan operasional. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lancar, pengambilan keputusan yang tepat, dan pemecahan masalah yang efisien. Oke, baik, kemudian terkait definisi dan ruang lingkup kendali dalam komunikasi di sini dibagi tiga. Untuk yang pertama kita berkaitan ke kendali. Dengan kendali itu adalah sebuah proses memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan kepercayaan tujuan organisasi. Kemudian terkait komunikasi itu pertukaran informasi dan ide-ide yang di seluruh organisasi untuk memfasilitasi kondisi dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu terkait ruang lingkup, di mana mencakup semua tingkat manajemen dari strategis hingga operasional serta semua fungsi bisnis. Baik, yang selanjutnya terkait tantangan dalam implementasi kendali dan komunikasi. Di sini terbagi menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu terkait kompleksitas organisasi. Organisasi modern semakin besar dan distribusi secara geografis, meningkat kompleksitas kendali dan komunikasi. Untuk yang poin kedua terkait teknologi yang cepat berubah. Untuk poin kedua ini itu perkembangan teknologi membutuhkan penyesuaian yang terus-menerus dalam sistem dan proses manajemen. Kemudian pada poin ketiga itu budaya organisasi, di mana perbedaan budaya dan gaya komunikasi dapat menghemat koordinasi dan kerjasama. Selanjutnya terkait ke poin yang keempat, di mana itu ketidakpastian lingkungan. Untuk poin keempat ini merupakan perubahan pasar, regulasi, dan persaingan membuktikan di fleksibilitas dalam sistem kendali dan komunikasi. Itu terkait tantangan dan implementasi kendali dan komunikasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik efektif untuk kendali dan komunikasi yang baik. Terkait teknik-teknik efektif untuk kendali dan komunikasi yang baik dibagi menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama itu pengukuran kinerja. Pada poin yang pertama ini, mengembangkan indikator kinerja utama atau KPI yang terkait dengan tunjangan strategis. Nah, untuk poin kedua, yaitu komunikasi terbuka. Untuk komunikasi terbuka ini, dia mendorong pertukaran informasi dan umpan balik di semua tingkat manajemen. Dan yang ketiga, terkait pengambilan keputusan terdesentralisasi. Nah, untuk poin yang ketiga itu memperdayakan karyawan untuk membuat keputusan di tingkat operasional. Ini merupakan 3 poin penting pada teknik-teknik efektif untuk kendali yang komunikasinya baik. Baik, mungkin yang terakhir di sini yaitu terkait studi kasus dan praktik terbaik dalam manajemen kendali dan komunikasi. Pada studi kasus kali ini bisa dilihat itu terkait Amazon, di mana Amazon menerapkan sistem kendali dan komunikasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan yang pesat. Nah, terkait praktik terbaiknya itu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, rapat harian. Untuk rapat harian, rapat harian ini singkat memungkinkan koordinasi cepat dan pemecahan masalah di tingkat tim. Kemudian yang kedua itu terkait manajemen visual. Nah, pada manajemen visual menggunakan papan Kanban, dashboard, dan visualisasi data untuk meningkatkan fasilitas dan ketertiban. Kemudian terkait praktik yaitu pelatihan komunikasi. Nah, pelatihan komunikasi ini memberikan pelatihan komunikasi untuk meningkatkan keterampilan operasional karyawan. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Saya tutup. Saya mohon maaf jika apabila ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.